Kejadian aneh yang terjadi di rumah kontrakan aku. Kejadian ini berawal dari waktu subuh suami aku berangkat mau ke masjid. Di depan rumah aku ada yang naruh kelapa ijo yang gak tahu siapa penaruhnya. Padahal pas jam 11 malam suami aku keluar rumah naruh uang jimpitan di depan rumah, kelapa itu belum ada. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau si penaruh kelapa hijau ini datang ke rumah aku antara jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Waktu itu aku bener-bener belum ada ngerasa sesuatu yang aneh terjadi karena kami pikir itu kelapa yang naruh tetangga kami deket rumah. Dan kalau untuk keluarga, kami sekarang posisi sedang ngontrak jauh dari keluarga dan gak ada keluarga satupun yang deket dari rumah kami. Saking penasarannya, pas paginya suami itu keliling satu RT ditanyain semua dari rumah satu ke rumah yang lainnya buat nanyain apakah iya ada yang naruh kelapa di rumah kami. Dan ternyata setelah suami keliling dari rumah satu ke rumah lainnya dan rumah tuh gak ada yang kelewat satupun, semuanya ditanyain gak ada yang naruh kelapa di depan rumah kami. Akhirnya kami memutuskan untuk nggak ngapa-ngapain ke kelapa itu. Jadi kelapa itu nggak kita buang ataupun kita masukkan ke dalam rumah. Tapi kelapa itu tetap pada posisinya semula, tetap aku taruh di depan rumah kami. Setelah itu kami berangkat ke sekolah dan kami tinggalkan kelapa itu di depan rumah. Karena kebetulan aku dan suami ngajar di satu tempat yang sama, jadi kita berangkat barengan. Setelah sore hari kita pulang dari sekolah dan kita masuk ke rumah bersama-sama, tiba-tiba satu rumah itu bau banget, bener-bener bau bangkai. Aku bingung gak tahu itu bangkai berasal dari mana karena pas kita berangkat sekolah tadi, bangkai tadi itu belum kecium sama sekali. Terus aku dan Pak suami nyari bangkai tadi dan gampang banget buat ditemuin. Ternyata di bawah jendela dapur aku yang notabene-nya jendela tadi itu kebuka sedikit, itu ada bangkai ayam jago besar yang udah bener-bener busuk dan putus kepalanya. Aku di situ sampai merinding, aku bingung siapa yang masukin bangkai ayam ini masuk ke dalam rumah aku. Kalau ayam, kita nggak punya ayam ya teman-teman. Dan tetangga sini juga nggak ada yang punya ayam karena kami tinggal di lingkungan kota yang semi perumahan. Sebenarnya bukan perumahan, tapi di sini itu orang-orangnya tuh kayak orang-orang perumahan. Di situ kita bingung banget dan istighfar banyak-banyak. Tapi dalam hati kami itu terbesit. Apakah pernah kita itu bikin masalah sama orang? Karena seingat kita itu kita nggak pernah bikin masalah sama orang, nggak pernah yang ada namanya musuh-musuhan ataupun apa itu. Akhirnya sama suami aku bangkainya tadi dibuang. Nggak berhenti di situ aja. Pas malam hari itu aku juga diteror sama orang dan bener-bener bikin aku takut banget di rumah sendirian sampai sekarang. Tepat jam setengah 9 malam suami aku pamit buat ke pom bensin buat ngisi bensin motor karena pagi besok itu ada rapat di sekolahan yang mengharuskan kita berangkat pagi-pagi banget. Jadi suami aku milih ngisi bensinnya itu pas malam biar nggak besoknya itu nggak keburu-buru. Dan qadarullah pas malam itu suami aku lupa buat ngunci pintu rumah. Waktu itu aku di kamar sama adek Al dan tiba-tiba itu adek Al tuh bilang bi gitu. Dia tuh kayak manggil abinya, padahal kan abinya itu lagi ke pom bensin. Pas adek Al itu teriak panggil abi itu adek Al posisi lagi ada di depan pintu kamar. Dan itu aku posisi lagi mainan HP di dalam ya teman-teman. Karena adek Ali itu manggil-manggil abinya kayak gitu, aku langsung liatin dia dan mau ngambil dia buat aku masukin ke dalam kamar lagi. Dan subhanallah pas aku tuh lagi mau ngambil adek Ali di luar, mau aku masukin ke dalam kamar lagi, aku tuh ngeliat ada sosok laki-laki yang masuk ke dalam rumah aku dan dia tuh lagi lari menuju ke belakang rumah aku yang di sana ada jemuran. Di situ aku bener-bener takut banget dan aku nggak tahu mau ngapain, malah aku tuh diam di tempat sambil aku teriak-teriak
Abi gitu, padahal ya Allah harusnya kan aku lari ya teman-teman, tapi itu aku bener-bener nggak bisa bergerak karena aku saking takutnya, saking kagetnya lihat ada laki-laki itu masuk ke dalam rumah aku nggak terlalu jelas lihat wajahnya, tapi yang pasti dia itu pakai celana hitam, orangnya tinggi seperti suami aku. Terus aku udah beberapa detik aku terdiam, aku langsung lari keluar dan nggak lama kemudian suami aku itu datang. Aku belum sempet teriak-teriak buat minta pertolongan ya teman-teman. Di situ suami aku tuh udah kelihatan di depan rumah dan aku bilang apa yang aku lihat di dalam rumah tadi. Akhirnya karena aku nggak ngebolehin suami aku ngecek sendirian di dalam rumah, suami aku tuh manggil tetangga satu yang di deket rumah aku buat minta tolong buat ditemenin ngecek keadaan di dalam rumah aku. Ternyata nggak cuma satu orang aja yang datang, tapi banyak banget tetangga-tetangga yang lainnya ikut bantuin buat grebek di dalam rumah aku. Dan setelah digerebek sampai berapa, mungkin ada hampir 1 jaman di dalam rumah aku, dicari di kolong-kolong sampai dimanapun itu nggak ketemu sama sekali. Nggak ada juga tanda-tanda rumah aku yang rusak ataupun gimana-gimana, karena pintu di rumah aku itu cuma satu, yaitu di depan rumah aku itu aja, dan pintu yang lainnya itu udah dipati sama suami aku, nggak bisa dibuka kalau itu pintunya tuh nggak dirusak, dan itu pintunya nggak rusak sama sekali. Aku juga nggak tahu orang itu kabur lewat mana dan apakah benar yang aku lihat itu adalah orang atau apa, aku juga nggak tahu. Menurut kalian aku harus gimana dan apa yang harus aku lakukan? Aku bener-bener bingung banget saat ini.